Pernah nggak sih kamu merasa setiap kali gajian datang, rasanya seperti napas baru, tapi belum sempat menikmati, uangnya sudah lenyap begitu saja. Baru seminggu lewat, saldo sudah menipis. Dan sisanya, hanya angka kecil yang menatap dari layar rekening, seolah berkata, kamu benar-benar bekerja sebulan penuh hanya untuk sampai di sini? Banyak orang berpikir, masalahnya ada di jumlah gaji. Tapi, sebenarnya, masalahnya seringkali ada di cara kita memutar uang itu. Bukan seberapa besar yang datang, tapi seberapa bijak kita mengarahkan setiap rupiah agar terus berputar. Bukan berhenti di tangan kita sebentar, lalu hilang tanpa jejak. Coba pikirkan, berapa banyak dari kita yang hidup dari satu tanggal gajian ke tanggal berikutnya? Setiap bulan, seperti lingkaran yang sama. Gajian, bayar ini, bayar itu, habis. Dan anehnya, meskipun sudah naik gaji beberapa kali, pola itu tetap sama. Mengapa begitu? Mungkin karena kita dibesarkan untuk menghabiskan uang, bukan mengelolanya. Kita tahu cara membeli, tapi jarang diajarkan cara membuat uang itu bertahan. Kita paham cara kerja keras mencari, tapi belum memahami cara kerja cerdas menjaga. Dan disinilah titik balik kecil itu dimulai. Ketika seseorang berhenti bertanya, kapan gajiku cukup? Dan mulai bertanya, bagaimana caranya agar gajiku bisa terus berputar? Karena, di balik setiap penghasilan kecil, selalu ada peluang besar. Bila kita tahu bagaimana mengarahkan alirannya, bukan untuk menahan diri dari semua keinginan, tapi untuk memberi arah pada setiap langkah, agar uang tidak hanya datang dan pergi, tapi tumbuh perlahan dengan kesadaran. Dan mungkin perjalanan itu dimulai dari satu kesadaran sederhana bahwa kecil bukan masalah, selama ia terus berputar. Ada seorang pria bernama Dimas, usianya 28 tahun, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor kecil. Gajinya Rp2.800.000 per bulan. Pas-pasan, tapi cukup untuk bertahan atau setidaknya begitu pikirnya dulu. Setiap awal bulan, Dimas selalu punya rencana. Bulan ini harus lebih hemat. Tapi rencana itu jarang bertahan lebih dari seminggu. Ada saja pengeluaran yang tidak bisa ditunda, traktir teman, pulsa data, makan siang di luar, sedikit jajan malam minggu. Dan tanpa sadar, uangnya habis bahkan sebelum separuh bulan berjalan. Lalu datang minggu ketiga. Uang tinggal 150.000 di rekening. Kepala penuh pikiran, tapi tetap berusaha tersenyum saat teman mengajak nongkrong. Dalam diam, Dimas mulai merasa kecil. Kerja keras tiap hari, tapi hasilnya tak pernah terasa. Bukan karena malas, tapi karena tak tahu arah. Suatu sore, Dimas pulang lebih cepat. Ia duduk di kamar sempitnya, menatap catatan pengeluaran yang berserakan di meja. Di tengah keheningan, ia tersadar. Selama ini, uangnya tak pernah benar-benar bekerja. Ia datang, lalu pergi. Tak pernah diberi tugas, tak pernah diarahkan. Malam itu, Dimas membuat keputusan kecil. Mulai bulan depan, setiap uang yang masuk harus punya fungsi. Bukan hanya dibelanjakan, tapi dikelola. Bukan hanya ditabung, tapi diputar, walau sedikit. Dan dari keputusan sederhana itu, hidupnya perlahan berubah. Bukan karena gajinya tiba-tiba naik, tapi karena kesadarannya meningkat. Ia belajar bahwa uang, sekecil apapun, akan tumbuh, asalkan diberi arah yang benar. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, saya ingin bertanya, dari kota mana kamu sedang menonton video ini? Tulis di kolom komentar di bawah. Aku ingin tahu dari mana saja orang-orang yang sedang berjuang cerdas mengelola gajinya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe, biar pesan sederhana ini bisa menyebar ke lebih banyak hati yang sedang belajar memutar rezekinya dengan bijak. Ada satu kebenaran yang jarang dibicarakan secara jujur. Masalah keuangan bukan hanya soal jumlah uang, tapi soal arah dan kesadaran. Mari kita lihat dengan logika sederhana. Orang yang bergaji 5 juta dan orang yang bergaji 2 juta bisa sama-sama kehabisan uang di tanggal yang sama. Karena bukan angka yang menentukan kesejahteraan, tapi pola yang mereka jalani. Dan pola itu terbentuk dari kebiasaan kecil yang diulang tanpa sadar. Menurut data dari beberapa survei keuangan nasional, lebih dari 60% pekerja Indonesia tidak memiliki tabungan darurat sama sekali, meski sebagian di antaranya bergaji di atas UMR. Artinya, semakin besar gaji belum tentu semakin aman, karena tanpa arah yang jelas, uang sebesar apapun bisa hilang dalam rutinitas konsumtif.
Kebenarannya begini, kebanyakan dari kita diajarkan cara mencari uang, tapi sangat jarang diajarkan cara mengelola arusnya. Padahal uang itu mirip seperti air. Kalau tidak dialirkan dengan benar, ia akan menggenang, lalu menguap begitu saja. Tapi kalau diarahkan dengan cerdas, bahkan sedikit aliran pun bisa memutar kincir yang memberi energi tanpa henti. Uang kecil bukan kutukan. Ia justru bisa menjadi guru terbaik tentang kesabaran, disiplin, dan arah hidup. Karena dari keterbatasan itulah kita belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara gaya hidup dan arah hidup. Dan inilah kesadaran yang sering terlambat datang, bahwa uang kecil yang dikelola dengan niat besar akan selalu lebih kuat daripada uang besar yang dikelola dengan sembarangan. Jadi kalau hari ini kamu merasa gajimu terlalu kecil untuk diatur, mungkin bukan jumlahnya yang salah, tapi strateginya yang belum disadari. Sebab uang tidak akan berputar hanya karena kita menginginkannya, tapi karena kita memberi arah dan sistem bagi setiap pergerakannya. Maka sebelum mencari tambahan penghasilan, ada baiknya belajar dulu satu hal yang jauh lebih penting. Bagaimana membuat yang sedikit tetap hidup, dan bagaimana membuat yang kecil tetap terus berputar. Sekarang mari kita bicarakan hal yang lebih praktis. Bagaimana caranya membuat gaji kecil tetap berputar tanpa harus hidup penuh tekanan. Kuncinya bukan di berapa banyak yang kamu punya, tapi di bagaimana kamu memperlakukannya. Dan semua berawal dari 3 langkah kecil, tapi sangat menentukan. Langkah pertama, beri identitas pada setiap rupiah. Setiap kali gaji masuk, jangan biarkan uang itu mengalir tanpa arah. Pisahkan sejak awal, 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk tabungan dan darurat, 10% untuk pengembangan diri, 10% untuk sedekah atau kebaikan sosial. Persentasenya bisa kamu sesuaikan, tapi prinsipnya satu. Setiap uang harus tahu tugasnya. Begitu uang diberi identitas, ia berhenti jadi kabur dan mulai jadi alat. Langkah kedua, putar, bukan simpan. Banyak orang berpikir hemat artinya menahan diri. Padahal, cerdas finansial artinya tahu kapan menahan dan kapan menggerakkan. Uang yang diam terlalu lama akan habis perlahan karena kebutuhan baru selalu muncul. Tapi, uang yang diputar, entah lewat usaha kecil, barang jualan ringan, atau aset produktif sederhana, akan mulai bekerja untukmu. Bahkan kalau hasilnya kecil, tak apa. Karena yang penting bukan besar kecilnya, tapi kebiasaan menggerakkannya. Langkah ketiga, dokumentasikan arusnya. Catat semua pemasukan dan pengeluaran, sekecil apapun. Bukan untuk membatasi hidup, tapi untuk melihat pola pikirmu dalam bentuk angka. Catatan itu seperti cermin. Dari situ kamu akan tahu kemana arah hidup finansialmu sebenarnya. Perubahan besar tidak terjadi dari keputusan besar, tapi dari konsistensi kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Dimas, dalam cerita sebelumnya, melakukan hal ini selama 6 bulan. Hasilnya, ia tak hanya bisa menabung, tapi juga mulai membuka usaha kecil menjual kopi sachet di depan kontrakannya. Uang yang dulu cepat habis, kini mulai menghasilkan. Karena yang berubah bukan jumlah gaji, tapi cara berpikirnya. Jadi, jika kamu ingin uangmu terus berputar, jangan buru-buru mencari lebih banyak. Latih dulu kemampuanmu mengelola yang sedikit dengan bijak, karena hanya orang yang mampu menjaga uang kecil yang pantas dipercaya oleh uang besar. Bayangkan suatu pagi di masa depan, kamu duduk di teras rumah sederhana sambil menikmati secangkir kopi hasil seduhan sendiri. Udara masih sejuk, dan di meja kecilmu ada catatan keuangan yang kini tampak begitu berbeda dari dulu. Tidak ada lagi rasa cemas setiap akhir bulan. Tidak ada lagi pikiran, kira-kira cukup nggak ya sampai gajian berikutnya? Yang ada hanya rasa tenang, karena kamu tahu kemana setiap rupiahmu mengalir. Uangmu bekerja dengan ritme yang teratur, seperti roda yang terus berputar tanpa tergesa. Dulu kamu mungkin sering merasa kalah, iri melihat orang lain yang tampak lebih mapan. Tapi kini kamu tahu bahwa ketenangan tidak datang dari besarnya penghasilan, melainkan dari kemampuan untuk menjadi tuan atas uangmu sendiri. Mungkin kamu masih belum punya segalanya, tapi kamu punya sesuatu yang jauh lebih berharga, kendali. Dan kendali itu adalah pintu menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya. Kebebasan dari rasa takut, dari panik, dari ketergantungan pada tanggal gajian. Sedikit demi sedikit, uangmu mulai berkembang. Bukan karena keajaiban, tapi karena kebiasaan. Kebiasaan memberi arah. Kebiasaan mencatat. Kebiasaan memutar.
Kebiasaan yang membuatmu tumbuh perlahan tapi pasti. Dan di titik itu, kamu mulai memahami bahwa selama ini bukan dunia yang kejam padamu, melainkan kamu yang baru saja belajar memahami cara bekerjanya dunia uang. Kamu tidak lagi sekadar bertahan hidup, kamu sedang membangun sistem hidupmu sendiri. Dan sistem itu tumbuh dari hal sederhana, kesadaran untuk mengelola yang kecil dengan penuh tanggung jawab. Jadi, bayangkan dirimu setahun dari sekarang, lebih tenang, lebih terarah, dan mungkin, diam-diam, lebih kaya daripada hari ini. Karena kamu sudah memutus siklus lama dan menggantinya dengan satu hal, kesadaran yang terus berputar. Kamu tahu, hidup bukan tentang seberapa cepat kamu bisa menambah uang, tapi seberapa dalam kamu memahami maknanya. Banyak orang terjebak dalam kelelahan yang sama, bekerja keras, tapi selalu merasa kurang. Padahal kadang, masalahnya bukan di jumlah yang kita terima, melainkan di bagaimana kita memperlakukan setiap rezeki yang datang. Kalau hari ini kamu masih berjuang dengan gaji kecil, jangan biarkan rasa rendah diri menutupi makna perjuanganmu. Kamu sedang belajar sesuatu yang tak semua orang mampu, mengelola keterbatasan dengan kesadaran. Dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar memiliki banyak uang tanpa arah. Perjalanan finansial bukan perlombaan. Tidak ada yang datang terlambat, karena setiap orang punya waktunya sendiri. Yang penting, kamu terus berjalan. Sekecil apapun langkahmu, sebab selama uangmu berputar, hidupmu juga ikut tumbuh. Perlahan, tapi pasti. Kamu nggak sendirian dalam perjalanan ini. Banyak orang di luar sana yang sedang berjuang di titik yang sama, mencoba menata, menahan, dan memahami aliran rezekinya. Dan setiap kali kamu merasa ingin menyerah, ingatlah bahwa setiap rupiah yang kamu arahkan dengan sadar adalah doa dalam bentuk tindakan. Jadi, mulai dari sekarang, jangan hanya bekerja demi uang. Bekerjalah sambil mendidik uang itu agar bekerja untukmu. Rawat ia, arahkan ia, dan biarkan ia berputar dalam lingkaran keberkahan. Karena pada akhirnya, bukan gaji besar yang membuat hidup tenang, melainkan hati yang bisa mengelola yang kecil dengan rasa cukup dan penuh syukur. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu merasa pesan ini menyentuh bagian kecil dalam hidupmu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Supaya lebih banyak orang yang belajar bahwa bahkan dari gaji kecil pun, kita bisa membangun kehidupan yang berputar dalam kesadaran dan ketenangan.